Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini dia Redmi 10 dan Samsung Galaxy M22. Nah, kalau ada budget sekitar 2 jutaan, mana nih yang lebih cocok buat kebutuhan kalian? Jadi Redmi 10 yang rilis resmi di sini tuh ada dua varian memori ya, mulai dari 464 dan 6128 GB. Nah, yang saya pakai ini yang 6128 GB. Ini harganya sekitar 2,4 jutaan. Sementara Samsung M22 ini hanya ada satu pilihan aja, yaitu yang 618 GB dengan harga yang lebih mahal sih, di 2,8 jutaan. Cuma kalau kemarin ikutan flash sale-nya yang sampai tanggal 3 Oktober, itu bisa dapetin harga yang lebih murah di 2,6 jutaan. Nah, udah jelas ya, jadi dari segi harga, Samsung M22 ini memang lebih mahal. Tapi apakah harga yang lebih mahal ini terbayarkan dengan fitur yang mungkin lebih baik? Ya, ngomongin smartphone 2 jutaan nggak ada yang sempurna sih. Pasti ada aja yang dikompromiin demi harga yang relatif lebih terjangkau tadi. Nah, salah satu bagian yang dikompromiin antara dua smartphone ini ada di bagian layarnya ya. Jadi, secara angka layar Redmi 10 ini memang lebih tajam. Yalah, resolusinya Full HD cuy. Ya sebenarnya resolusi ini wajar-wajar aja sih. Tapi kalau ngelihat di luar sana tuh masih banyak smartphone entry level yang layarnya masih HD+, termasuk di Samsung M22. Resolusi Full HD Plus ini jelas jadi nilai jual banget buat Redmi 10. Tapi kalau ngomongin soal pengalaman penggunaan, ini lain ceritanya ya. Jadi layar HD Plus di Samsung M22 ini tuh nyaris gak kelihatan dosanya pak. Ya, ketutupan sama panel Super AMOLED yang ngasih warna lebih vibrant, lebih nyala daripada IPS LCD-nya Redmi 10. Terutama pas dipakai buat nonton film ya. Ini saya lagi ngelarin Squid Game di Netflix. Dan jujur aja sih, saya lebih betah nonton di M22 ini ketimbang Redmi 10. Karena pas disandingin gitu, layar Redmi 10 tuh kayak berasa pucet banget. Padahal ya kalau nggak di-compare kayak gini, nonton di Redmi 10 sebenarnya fine-fine aja sih. Toh dua-duanya juga udah sama-sama bisa streaming Netflix dengan resolusi yang full tanpa kena kompres. Karena ya udah sama-sama ngantongin sertifikasi Widevine L1. Nah, di sisi lain, kalau kalian tuh lebih suka nonton film atau dengerin musik pakai suara speaker smartphone-nya langsung, Redmi 10 ini ngasih pengalaman stereo yang jauh lebih mantep. Ya, meskipun sama-sama lantang gitu dengan mono speakernya M22. Tapi yang namanya speaker stereo itu ngasih sensasi yang berbeda ya. Lebih mantep, lebih hidup lah suaranya. Karena suaranya itu kan keluar dari sisi kiri dan kanan. Apalagi speaker di atas Redmi 10 ini sebenarnya bukan sekedar speaker tambahan ya. Tapi juga ngasih suara yang cukup dominan. Ya, terlepas dari layarnya itu IPS LCD atau Super AMOLED, yang jelas kedua smartphone ini sama-sama nyenengin pak buat dipakai scroll-scroll. Karena keduanya ini udah punya refresh rate tinggi di 90 Hz. Smartphone entry level sekarang standarnya makin tinggi ya. Ini refresh rate tinggi 90 Hz udah jadi kayak patokan gitu. Ya tapi nggak apa-apa sih, emang dipakai buat scroll Twitter atau scroll FYP TikTok atau cuma sekedar scroll berita. Ini emang lebih enak 90 Hz ya. Lebih halus, lebih mulus, lebih smooth gitu. Paling yang ngebedain di sini 90 Hz di Redmi 10 itu sifatnya adaptif. Jadi dia nyesuaiin apa yang lagi dibuka. Kalau ngebukanya YouTube atau Netflix, dia bakal balik ke 60 Hz. Ini beda dari 90 Hz-nya di Samsung M22 yang ngunci terus di 90 Hz. Nah, apakah yang pakai sistem adaptif itu lebih hemat baterai? Secara teori harusnya iya, tapi nanti deh selengkapnya di pembahasan baterai ya. Untuk urusan performa, Redmi 10 ini diotaki SoC atau chipset yang bisa dibilang baru, yaitu Helio G88. Tadinya saya mikir kalau G88 ini punya performa yang hampir mendekati Helio G90, tapi ternyata salah ya. Karena pas saya baca-baca lagi, ya secara konfigurasi ini masih mirip-mirip dengan Helio G80 atau G85. Karena di G88 juga masih pakai 2 mesin turbo A75 dan 6 sisanya nih core buat hemat daya. Tapi untuk konfigurasi hardware yang lain sebenarnya masih mirip-mirip banget ya. Kayak RAM-nya yang pakai LPDDR4X yang udah cukup ngebut lah di harga segini.
Sementara penyimpanan internalnya itu masih pakai eMMC 5.1. Ya, belum UFS ya, jadi secara kecepatan memang nggak bisa dibilang ngebut-ngebut banget di harga segini. Oh ya, Redmi 10 ini juga punya fitur RAM expansion ya, buat nambah virtual RAM sampai 2 GB yang diambil dari sebagian penyimpanan internalnya. Pas dipakai sebenarnya nggak berasa ngebut gitu sih, nggak berasa lebih cepat juga. Tapi mungkin untuk multitasking bakal lebih optimal ya. Secara MIUI ini kan emang hobi banget nih, ngekill aplikasi yang dianggap nggak perform di background. Ya tujuannya lagi-lagi supaya lebih hemat baterai. Dipakai buat main game juga performanya masih mirip-mirip lah ya. Kayak main PUBG Mobile, keduanya bisa pakai settingan maksimal di Smooth Ultra. Sama-sama mendapat kisaran di 38-40 fps. Nggak berasa ada touch delay juga. Sama-sama responsif dan pas saya cek touch sampling rate-nya, ini sama-sama tembus sampai 180 Hz. Asli, ini udah mantap banget sih buat kontrol game yang kompetitif dan butuh kecepatan tangan macam PUBG Mobile begini. Paling yang kerasa bedanya itu di stabilitasnya ya, pas digeber main game. Samsung M22 ini lumayan sering kerasa ada stutter lag gitu, atau tiba-tiba kayak nge-freeze per sekian detik. Dan di grafik berikut ini kelihatan banget sih, stutter lag-nya yang warna biru ini sering banget nongol. Nah, yang sering main PUBG Mobile pakai gyro, menurut saya sih bakal lebih nyaman mainnya di Samsung M22. Karena sensor gyroscope-nya ini hardware, Pak. Nggak virtual kayak di Redmi 10. Jadi lebih responsif juga sih performanya. Lain ceritanya nih, pas dipakai mabar Mobile Legends. Di Samsung M22 ini malah yang nggak stabil itu FPS-nya. Kayak berasa berat gitu buat pakai high frame rate 60 FPS. Kelihatan kan naik turunnya FPS ini udah kayak naik turunnya kehidupan ini. Main Pokemon Unite, keduanya sama-sama saya aktifin frame rate tinggi, hasilnya lebih membagongkan lagi, Pak. Di Samsung M22 ini cukup konsisten malah di 60 fps. Sementara di Redmi 10 ini yang gantian naik turun. Pas FPS-nya lagi nggak stabil kayak gini, suhu Redmi 10 memang mulai naik ya. Anget-anget gitu sih, padahal ya baru main 5 menitan. Jadi sama sistem kayak ditahan buat nggak pakai 60 fps lagi. Faktor resolusi yang lebih tinggi juga ngaruh sih. Full HD-nya Redmi 10 ini jadi kayak beban ya buat dipakai main game. Dan faktor resolusi layar ini juga berasa banget pas dipakein main Genshin Impact. Dengan settingan yang sama-sama di lowest 60 fps. Jadi main di Redmi 10 ini patah-patahnya lumayan sering ya. Kalau boleh dibilang kurang nyaman sih menurut saya. Maksa banget lah pakai 60 fps. Nah, dengan settingan yang sama, Samsung M22 ini bisa dapetin rata-rata FPS yang lebih tinggi dengan stutter lag yang juga lebih minim. Suhu bodi Samsung M22 ini juga seringnya lebih adem ya, pas sama-sama dipakai buat main game. Padahal ya bodinya kan sama-sama plastik. Ya, lagi-lagi resolusi layar yang lebih tinggi itu jadi salah satu faktor kenapa lebih cepat angetnya nih bodi Redmi 10. Karena hardware di dalamnya bekerja lebih keras juga. Suhu bodi smartphone yang lebih cepat panas itu tentu bakal ngaruh sama penggunaan baterai yang lebih intens. Dan panasnya ini kan faktornya macam-macam ya. Bisa jadi karena penggunaan resolusi layar lebih tinggi, bisa jadi karena penggunaan layar IPS LCD yang memang lebih boros konsumsi daya ketimbang Super AMOLED. Asli sih, ini kerasa banget Pak perbedaan daya tahan baterainya. Dan kebetulan juga sih secara kapasitas baterai kan sama-sama di 5000 mAh. Jadi ya lebih gampang aja ngukurnya. Tes yang pertama saya coba maraton nonton Netflix selama 3 jam nonstop. Dan turunnya baterai di Samsung M22 ini lebih sopan Pak. Turunnya cuma sekitar 18%. Agak jomplang dengan Redmi 10 yang udah kemakan sekitar 28%. Dan tren penggunaan baterai yang lebih hemat di Samsung M22 ini juga kerasa di aplikasi lainnya. Seperti pas dipakai buat Zoom meeting selama 1 jam, buat dipakai navigasi di Maps selama 30 menit, sampai buat dipakai mabar PUBG Mobile selama 30 menit. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini perbedaan penggunaan baterainya. Ini juga yang bikin hasil screen on time-nya itu terpaut cukup jauh. Di Samsung M22 saya bisa dapetin layar aktif sekitar 10-11 jam. Sementara di Redmi 10 itu hanya di kisaran 9,5 jam. Ya 9 jam udah lama juga sih. Tapi saya belum sempat screenshot screen on time di Redmi 10 ya. Karena udah keburu ganti hari gitu. Jadi kalau di MIUI itu kalau udah lewat dari 30 jam, screen on time yang di awal itu bakal ke reset Pak.
Dan yang ngikutlah di hari berikutnya. Jadi nggak bisa ngekompel screen on time dalam 30 jam terakhir gitu. Jadi patokannya pakai screen on time di Samsung M22. Pas udah di angka 9 jam, itu baterai Redmi 10 udah tinggal 10%-an. Dan ini sekaligus ngejawab pertanyaan sebelumnya ya. Jadi meskipun refresh rate-nya ini dikunci di 90 Hz, tapi baterai di Samsung M22 ini tuh nggak bocor halus, Pak. Ya, karena ada faktor lain sih, kayak resolusi layar lebih rendah, dan penggunaan panel Super AMOLED yang memang secara konsumsi ini lebih hemat daya. Ya, Redmi 10 ini udah dibekalin charger 18 watt, yang harusnya sedikit lebih ngebut ya daripada charger 15 wattnya Samsung M22. Tapi faktanya ya nggak ngebut-ngebut juga, Pak. Ngebutnya ini sebenarnya konsisten di awal ya, sampai menjelang penuh gitu. Tapi di menit-menit akhir ini tahu-tahu ditikung sama charger 15 wattnya Samsung. Ya kalau dihitung-hitung sih, charger kedua smartphone ini tuh bisa ngisi ulang baterai dari 10% sampai penuh itu butuh waktu sekitar 2 jam. Nah kalau pengen lebih ngebut, Samsung M22 ini bisa pakai super fast chargingnya Samsung yang 25 watt. Ini lumayan sih buat menghemat waktu sekitar 30 menit lebih cepat lah. Cuma ya harus keluar budget lebih lagi, sekitar 200.000 buat beli charger 25 wattnya. Kalau bahas kameranya kayaknya seru juga ya. 50 megapiksel di Redmi 10 versus 48 megapiksel di Samsung M22. Yes, duel gede-gedean megapiksel masih lanjut Pak di kelas entry level. Yang sekarang angkanya udah makin gede lagi ya. Tapi tetap sih, mau sampai 50 megapiksel, hasil foto pakai kamera Redmi 10 ini masih kerasa banget entry levelnya. Malah foto pakai kamera Samsung M22 yang kelihatan nggak berasa dijepret smartphone 2 jutaannya Samsung. Asli, bening dan gonjreng Pak. Hasil fotonya Redmi 10 ini kayak berasa lebih pucet ya warnanya. Padahal udah ngaktifin AI, SDR, tapi ya nggak ngebantu banyak. Dan belum bisa ngimbangin warna yang lebih hidup kayak hasil fotonya Samsung M22. Dan di beberapa kondisi, dynamic range-nya kamera Samsung M22 ini juga lebih luas. Pindah ke lensa ultrawide, Samsung M22 ini lagi-lagi menang banyak ya. Jarak pandangnya lebih luas dan warnanya itu loh yang masih tetap gonjreng. Karena biasanya lensa ultrawide smartphone di harga segini tuh ya nggak begitu merhatiin warna. Yang penting lebih luas aja gitu frame yang mau ditangkep. Kalau untuk foto-foto di low light, night mode di masing-masing smartphone tetap jadi andalan banget ya buat dapetin detail yang lebih baik, minim noise, dan warnanya itu loh yang masih enak buat dilihat biar kondisinya remang-remang. Lagi dan lagi, karakter warna fotonya Samsung ini ada di level yang berbeda. Berasa pakai smartphone kelas menengnya Samsung ketimbang pakai entry levelnya Samsung. Oke, ini dia sampel video kamera belakang Samsung M22 dan Redmi 10. Keduanya cuma bisa ngerekam video mentok di Full HD 30 fps ya, nggak bisa 4K. Ya karena keterbatasan dari chipsetnya G80 dan G88 ini sebenarnya cuma mentok di 2K, cuma di sini nggak dibuka opsi perekaman sampai 2K. By the way, kalau M22 ini udah dukung EIS ya, jadi kalau dipakai jalan masih kelihatan cukup stabil nih, jalan-jalan kecil ya. Nah di Redmi 10 ini karena nggak dibekali EIS masih berasa geter-geternya sih. Nah kalau ini perbandingan sampel video kamera depannya. By the way, Redmi 10 ini kayak overexpose banget gak sih? Ini agak silu ya gitu ya. Kalau di kondisi backlight gimana? Kita sambil tes ya. Wow, Redmi 10 masih kelihatan lebih jelas sih wajahnya. Oke, balik lagi. Nah, ini saya pakai sambil jalan.
Untuk tone kulit wajah sih jujur aja lebih enak dilihat di kamera depannya Samsung M22 ya. Tapi gimana dengan kualitas suara? Lebih jelas kedengaran suara saya dari mikrofonnya Samsung M22 atau Redmi 10? Komen di bawah ya. Oh ya, Redmi 10 yang rilis resmi di Indonesia ini nggak dibekalin NFC ya. Mungkin biar harganya bisa ditekan lebih murah lagi. Sementara Samsung beda nih. Nggak apa-apa deh lebih mahal, yang penting ada NFC. Dan ini juga yang naikin hype M22 banget sih. Akhirnya ada smartphone Samsung seri M 2 jutaan yang udah punya NFC. Di sisi lain, Redmi 10 ini punya ear blaster yang kayaknya lebih kepake deh buat kalian yang sering banget ngilangin remote di rumah. Dan ini jadi salah satu fitur kebanggaannya Xiaomi ya, yang nggak akan kalian temuin di smartphone entry level lainnya. Oke, segitu aja dulu video Redmi 10 dan Samsung M22. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa ya, kamu bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.